warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa tamu tak diundang. Tamu saya tak diundang, Dono. Dono, Yakin dengan nama Dono? yakin sekali Pak. Ini Yakin sekali. udah Jadi lama ngebentuk nama Dono ini. nama Dono itu dari tahun berapa? Dari pertama kan tidak. Gopur aja kan. Waktu live kan Gopur aja. Banyak, itu perkembangan nama Dono sampai ke tahap Dono ini melalui beberapa proses Pak. Siapa yang memberikan nama Dono dulu atau dari guyonan kawan-kawan atau memang Gopur sendiri? Sebenarnya terinspirasi dari kecil sih gitu kan. Dari kecil tuh kayak istilahnya dengan saya ngelihat fisik saya sendiri Iya. sedikit ada kemiripan dengan nenek Dono gitu Iya. ya, almarhum Dono. Iya. Jadi itu cuman istilahnya cuman imajinasi waktu kecil Iya, gitu kan. iya benar. Setelah beranjak masuk ke perguruan tinggi, nah itu kan saya masuk ke dunia streaming. Iya. Nah untuk dalam dunia streaming itu saya harus istilahnya punya Ciri khas. tersendiri Iya, streaming gitu, supaya ya. orang tahu saya ini siapa gitu Iya kan. benar. Ya Nah. sama dengan gini. Orang kalau masuk ke dunia artis kan terkadang nama juga harus diganti gitu. Nah. Karena ini dianggap tidak komersial kan gitu. Iya, betul. Gitu. Iya jadi. Nah pertama itu bukan Dono, pertama itu namanya Tarno. Oh Tarno. Tarno. Kenapa kok Tarno dulu? Tar- Tarno kan apa? Pesulap kan? Pesulap. Pak Tarno. Karena emang untuk pengambilan nama awal itu coba istilahnya nama Tarno laku nggak di Iya. pasaran gitu kan. Iya benar. Sempat naik gitu kan, sempat naik. Cuman kalau di streaming itu ada namanya kan official host gitu. Iya. Kan. Nah, jadi official cuman saya di streaming itu dengan nama Tarno nggak jadi official host. Istilahnya saya sempat ikut live kayak gitu. Jadi kayak ya live biasa orang kenal saya sebagai Tarno, cuman saya nggak dapat penghasilan terus. Iya betul. Jadi istilahnya bukan orang yang layak jual gitu ya. Iya benar. Gitu. Nah baik dari untuk pendapatan dari perusahaan untuk kita juga gitu. benar. Jadi ada apa namanya tuh istilahnya kisah tersendiri dari nama Tarno ini. Jadi saya nggak mau pakai. Jadi saya kan daftar jadi official host. Iya. Saya nggak sebut nama streamingnya Pak. Iya. Jadi saya daftar. Cuman ini saingan saya itu ada sekitar yang untuk yang laki-laki sekitar ada 4 atau 5 orang. Nah di situ saya nggak keterima dari 5 orang itu saya sendiri nggak keterima. Iya. Alasannya itu tidak good looking, istilahnya nggak ganteng lah. Benar. Nggak menjual tampangnya. Betul. Jadi ya saya pikir kan ya udahlah istilahnya coba cari tempat lain, istilahnya dengan pindah ke aplikasi lain dengan pribadi yang baru, orang coba kenal yang baru gitu. Iya. Nggak nama Tarno lagi, mungkin bisa berubah nasibnya kayak gitu Pak. Jadi akhirnya saya berhenti dengan nama Tarno, saya pindah ke aplikasi yang lain dengan nama Dono. Oh berarti pindah aplikasi lalu juga tukar nama Karena nama langsung diterima. langsung diterima ya, alhamdulillah. Itu udah tahun berapa tuh? Itu 2017. Nah streaming itu kan ramai kan waktu itu kan ramai. Ramai. Iya pengikutnya dari siapa? Dari Temilahat Muga. dari Muga kan? Ah. Pertama kali kan Muga. Enggak. Kemudian kan muncul beberapa orang. Ya, Termasuk Adik pernah kan? Arif, Adik pernah. terus Ricky, Satria. Satria Sutrisno. Satria benar. Iya, Banyak, udah ramai lah ya. Ramai. Jadi Nah. ya itu sekitar untuk nama Dono ini mulainya itu sekitar 2017 bulan 10. Nah, itu bertepatannya itu ketika saya ini Pak apa namanya? Praktek lapangan mengajar. Oh, PPL. PPL, dulu PPL namanya. Iya, SMP 25 ya? Saya SMP berapa? SMP 21. SMP 21 ya? Di Iya, Harapan Raya. SMP 21. Nah. SMP 21 benar. Jadi saya itu kan baru keterima nih, jadi Iya. bulan 10 saya diterima jadi official host. Iya. Nah sementara kan PPL ini dari bulan 9. Iya. Jadi ketika dari 1 bulan saya PPL di sana, Iya. saya keterima jadi host. Oh. Nah sementara untuk jadi host ini, kayak mana saya bisa istilahnya orang bisa kenal sama saya, istilahnya terus di streaming itu saya juga bisa menghasilkan uang kayak gitu kan. Ada target ya? Ada target. Jadi saya mikir ini
harus ada yang dikorbanin. Kalau menurut saya pribadi kan Iya, iya, pada iya. masa itu. Prioritas lah ya. Nah, yang mana yang harus jadi prioritas saya itu. Oh. Jadi saya kemarin tuh kalau live itu biasanya kan dari jam 10 malam Iya. sampai sekitar jam 4 atau jam 5 subuh Wih, gitu. lama ya. Lama, Pak. Jadi benar-benar harus proses gitu. Iya, iya, Supaya orang kenal sama kita emang butuh proses, emang harus lama live-nya. Nah, jadi ketika saya udah sampai jam 5 subuh, kan paginya saya harus PPL. Iya benar. Nah, Jelas jadi terlambat ya. Pasti terlambat, Pasti pasti terlambat. nggak maksimal Nggak untuk maksimal. prakteknya mengajar. Sebentar saya potong. Itu akhirnya kena penyakit tipes ya? Iya benar. Ah ya kan? Iya setelah itu ya. Benar, Pak. Itu kan untuk pertama kali ya. Benar ya, Pak. Kan pas akhirnya kena tipes pulang nih sudah ya. Pulang. Kampung. Hmm. Oh itu iyalah karena porsir tuh. Iya, jadi benar-benar harus dipisahkan. Itu 2007 itu penghasilan itu target dari kita atau dari perusahaan? Dari perusahaan minimalnya itu dia ada target minimal dari perusahaan. Iya. Tapi target kita kan beda lagi. Iya, gitu. artinya kalau target minimal, kalau sudah dapat target minimal baru dapat penghasilan dari Iya. perusahaan. Itu minimal berapa penghasilannya? Penghasilannya itu minimal kalau dalam poinnya itu 20.000 poin. Iya. Baru cairnya itu sekitar 2 juta. Oh, 20.000 poin. Satu malam berapa poin? Tergantung, Pak, tergantung. Enggak, konten. biasanya maksimal mampu kita itu berapa poin? Kalau untuk awal-awal saya dulu pertama ya sekitar itu udah maksimal kali istilahnya udah 100 poin, 300 poin gitu. Karena untuk awal-awal tuh orang belum kenal kita. Iya, betul betul. Nah, betul. jadi kita juga harus orang belum kenal kita, berarti kita yang harus memperkenalkan Iya. diri sama orang gitu. Berarti karena kita ngejarkan target, memang otak kita diporsir untuk menciptakan kreativitas kan? Benar sekali. Nah, itu tadi maksud saya kan, artinya sebetulnya itu dunia memang menantang, ya kan? Dunia kreatif. Ya. Sekarang kan di YouTube ini lapangan kerja terbuka sekarang itu di para YouTuber pemula itu kan adalah tim kreatornya. Ya, benar. Yang punya ide-ide kreatif itu kan terbuka sekali sekarang. Benar, untuk, Pak. jadi sebetulnya kalau kedepannya misalnya ingin mendalami itu ada ide-ide. Ya kalau dulu zaman televisi Jaya dulu orang kayak kuis misalnya kan, tim kuis. Helmi Yahya semulanya Ibu Amdi Sumadi di TVRI, suatu Helmi Yahya jadi asistennya, dominasi Helmi Yahya kan sampai Helmi Yahya memegang TVRI. Lalu oleh tim pengawas TVRI Helmi Yahya diberhentikan. Kita nggak tahu, justru dijatuh ke YouTube. Oh iya, dia tuh. Helmi Yahya dia sudah nggak mau lagi tertarik, walaupun di YouTube ya. tim pengawas itu dipecat semuanya, dia nggak mau dia tarik. Iya. Dia udah bilang, saya ingat betul, saya menyaksikan konten dia pertama itu dia undang Raffi Ahmad. Dia udah katakan dia ingin belajar dengan Raffi, dia tidak segan dia dengan orang-orang kreatif, dan dia sekarang sudah cepat menanjak YouTube-nya gitu. Nah, ini yang saya katakan gambarkan itu. Dan penghasilan itu biasanya digunakan untuk apa? Dia kan dari 2007 nih, 2017. 2017. 3 tahun gitu. Karena kan masih mahasiswa. Ya. Apakah dari situ udah stop kiriman orang tua atau gimana gitu? Ya. Saya kalau untuk masalah kiriman orang tua itu sebenarnya saya dari awal pertama saya kuliah saya istilahnya saya nggak mau memberatkan orang tua. Iya, mau kirim gitu. Iya, Ya. mau kirim, ya mau enggak. Istilahnya ketika orang tua nanya masih ada, ya saya bilang ada kayak Iya, gitu. iya. Karena nggak mau memberatkan orang tua. Benar. Itu prinsip saya dari awal. Iya. Nah, kan kemudian setelah saya keterima di official host, itu Iya. kan jadi talent, host streaming, saya dapat penghasilan nih Pak, per Iya, bulan sekitar ya untuk awal-awalnya 2 juta, 3 juta untuk batas mahasiswa kan udah besar. Udah besar. Ya saya baru ingat tuh. Kan setelah kerja di sini kan, rumah nih kan. Iya. Terakhir kerja sama si John. Benar Pak, benar. Jadi saya tahu pecinta Sabral TV, Dono ini pernah kerja juga di rumah sama-sama sama si John ya. Iya. Si John sekarang di Bogor. Bogor. Sekarang dia membantu pamannya buka rumah makan, menjalankan rumah makan. Oh setelah itu
Nah sekarang kemudian artinya sudah jadi mahasiswa mandiri ya, Iya. dari penghasilan streaming tadi. Benar. Nah jadi saya istilahnya nggak mau membamin orang tua. Jadi ada istilahnya ketika saya dapat 2 juta, saya kirim sedikit. Oh, udah mulai membantu orang tua ya. Benar Pak, istilahnya Boleh saya tahu Bapak itu kerja apa? kita di rumah itu bikin ini Pak, usaha cucian motor. Oh, cuci motor. Udah lama. Udah dari tahun berapa ya, 2000-an gitu Pak. Kamu belum kuliah? Saya belum kuliah, saya masih kecil. Oh, udah ada. Oh, Bapak yang buka itu. Cuci motor di rumah. Di rumah. Oh. Kalau dari dulu ya rame, kan istilahnya kalau di kampung itu baru 1 atau 2 tempat untuk cuci motor. Iya. Kalau sekarang orang melihat kan kalau dia bisnis ini ramai, orang ramai ngikut ya. Iya benar. Kalau untuk sekarang ini susah. Oh, itu usaha Bapak. Iya. Oh. Jadi sekarang tuh udah bisa ngirimkan penghasilan lah ya, berbagi lah ya dengan orang tua. Baguslah. Jadi ini kan istilahnya 2 juta Iya. saya dapat istilahnya Iya. minimal 500 saya kirimkan. Nah 1.500.000 saya hambur-hamburkan karena menurut saya ya apa yang saya dapatkan ya itu harus saya nikmati gitu. Kayak itu mindset saya pertama kali. Betul. Jadi dari istilahnya dengan latar belakang saya istilahnya orang yang nggak punya gitu, pada Iya. ketika saya megang uang segitu, wah ini uangnya gede. Jadi ya udah enak-enak aja lah kayak gitu kan. Ketika saya dapat uang, nah, akhirnya baru saya pikir kok habis-habis kayak gitu aja. Jadi akhirnya saya coba nanya-nanya sama senior, ini saya dapat uang, saya bagaimana uang ini bisa istilahnya dikembangkan kayak gitu. Makanya saya tanya-tanya, ya udah kamu istilahnya investasi dulu, beli emas kayak gitu Pak, kata senior. Oke, untuk gaji berikutnya, bulan berikutnya saya belikan emas untuk orang tua kayak gitu. Istilahnya biar disimpan lah, walaupun nanti ya istilahnya enggak untuk saya, nanti kalau kepepet kan bisa dijual sama orang tua kayak gitu istilahnya. Karena kalau sana jadi uang aja itu pasti habis. Betul lah. Ya, kita pasti habis Pak. Iya benar. Iya betul. Satu lagi Pak, ini sebenarnya ada yang menguatkan saya, istilahnya benar-benar menguatkan saya ketika di streaming itu ada satu hal itu yang masih saya ingatkan sampai sekarang. Apa tuh? Saya kan untuk live di streaming istilahnya mereka teman-teman pada awalnya mandang sebelah mata. Benar. Apa itu? Dari mana uang bisa dapat kita orang cuman ngomong-ngomong di HP? Benar. Orang pasti mandang sebelah mata. Nah itu yang jadi istilahnya, wah saya harus membuktikan nih. Saya harus membuktikan sama teman-teman bahwasanya ini benar-benar dapat uang, ini benar-benar kerja. Benar. Ini benar-benar membentuk kreativitas seorang kayak gitu Pak, saya bilang. Ya udah saya istilahnya ya sekedar masukan lah istilahnya untuk saya, ya, berarti saya harus lebih kreatif lagi. Jadi ketika saya udah dapat gaji pertama, saya beliin sembako. Iya. Beras satu istilahnya satu tampil gitu. Iya. Nah, terus saya beliin telur, beliin gula, saya kasih mereka. Ini uang hasil streaming makan. Saya bilang kayak gitu. Sama kawan. Iya. Nah, itu untuk mereka yang istilahnya Betul. yang istilahnya memandang saya sebelah mata. Itu makanya dari awal saya pengen ngebet kali, makanya saya sampai ya harus milih antara PPL atau saya harus lanjut streaming kayak gitu. Jadi itu jadi beban, bukan jadi beban, jadi satu motivasi saya milihnya ke streaming kayak gitu. Jadi ini mungkin saya tidak tahu apakah Gofur tahu, di kelas saya selalu Gofur itu saya jadikan contoh gitu. Jadi mandiri. Nggak ada saya begini ya. Dengan apalagi kondisi ekonomi sekarang itu, saya sebagai orang tua juga kan. Saya pengennya mahasiswa Indonesia itu bukan sekedar kuliah tapi berpikir lebih dewasa. Kita mahasiswa ini kan harus juga kalau bagi yang punya adik-adik nih, lihat di adik-adik. Apakah adik-adik kita itu bisa mencapai perkuliahan sampai dengan kita? Itu satu. Yang kedua, lihat juga pendidikan orang tua mencari nafkah. Ya kan untuk membiayai kita, kan berat sekali ini. Kalau kita kos di kampus, uang kos saja udah 500. Ya kan? Uang makan, ini itu uang pulsa, uang kuliah habis juga 1.500.000. Jadi 2 juta itu tak kemana kita sendiri yang habiskan.
Lalu berapa penghasilan orang tua di kampung? Ya kan? Iya, Kalau penghasilannya 5 juta, hampir 40% lah kita yang makan. kita yang makan. Nah, jadi karena itu mahasiswa saya pikir harus berpikir dewasa gitu. Dan saya suka dengan mahasiswa mandiri seperti itu. Suka. Karena saya, ini saya beritahu juga Gofur, bapak saya bercukai. Dicukai. Orang mapan lah ibaratnya dari segi ekonomi. Kalau orang kata bercukai, orang mapan lah kan gitu. Ya benar. Tapi saya semester 5 keluar saya dari rumah. Bukan karena kelahi, tidak. Memang jiwa saya pikirnya, kalau sempat besok orang tua saya pendek umur, saya katakan, siapa yang mau menyekolahkan saya lagi? Saya laki-laki paling kecil ya, kami 11 orang, di bawah saya itu ada 3. Siapa yang mau menyekolahkan saya lagi? Saya lihat kakak saya semuanya bukan belit, tapi dia kan punya tanggung jawab juga. Punya anak gitu, dan penghasilannya mungkin belum seberapa gitu. Akhirnya saya pamit sama bapak ibu, pamit betul resmi, bungkus pakaian di koper, saya pun keluar. Saya bilang sama bapak ibu saya, sampai orang tua saya nangis. Ngapa? Saya katakan, saya ini ibarat anak burung, saya ini belajar terbang. Kalau jatuh saya balik lagi ke rumah. Walaupun ini bukan baru juga. Betul, Pak. Jadi teman-teman saya tahu, Pak Ednur itu tahu. Akhirnya saya mulai mandiri, biaya hidup sendiri. Jadi memang kerja sendiri. Bahkan saya sebenarnya tidak mau pulang. Bukan pulang artinya ya lihat orang tua lihat. Tapi arti kembali pulang hidup dengan orang tua itu tidak. Dan mungkin orang tua saya sudah meninggal. Tidak pernah tahu dia, saya pernah makan Indomie. Indomie ya, tahu Indomie, kita promosi Indomie sebenarnya. Sebungkus itu satu hari. Cuma satu bungkus makan. Jadi saya pernah jual sayur. Kalau kami kata pecel ubi, kecap singkong, apa saja. Sampai akhirnya saya dapat kerja di wartawan. Jadi saya memang melatih diri ya. Dan anak-anak saya juga saya latih usaha. Kalau lihat dia anak saya biarkan dia berusaha kan. Karena kita kan tidak tahu nasib kita ini apa. Betul. Nah, dan itu bagus saya katakan. Cuma tadi kan begini, kita akhirnya kan harus memilih nih, Gopur ya. Iya, Pak. Antara menyelesaikan studi dengan asik dengan kegiatan ini. Benar. Iya, studi pun ujungnya harus cari penghasilan. Nah, tapi kan karena kita sudah terlanjur di studi, kan sayang nih. Sayang kali. Kalau tidak kita selesaikan, jasa siapa kita pakai. Benar. Nah, masalah nanti jasa itu terpakai untuk lapangan kerja, itu masalah kedua. Iya. Ya, banyak alumni kita, dan saya sudah buat konten, yang mereka yakin, udah sarjana nih, yakin tidak jadi guru. Gitu. Sederet nama saya boleh sebutkan, ada Denny Kurnia, ada Taufik Ikram Jamil, ada Edi Ahmad RM, Herianto Hadi, Sutrianto, Kazeni Kais, Mustamir Talib, banyak sekali alumni kita. Orang besar, Pak. Ya? Orang besar gitu. Mereka memutuskan, saya ada jumpa, saya juga buat konten juga sama mereka untuk motivasi kepada adik-adiknya. Mereka memutuskan, yakin mereka memang tidak mau jadi guru gitu. Jadi saya selalu katakan, jangan kita terlalu berharap jadi guru. Nah, ini mungkin passionnya udah jumpa nih. Ya, ini passionnya udah jumpa. Cuma kalau mengarah ke profesional kan perlu modal. Perlu kali, Pak. Jadi itu yang perlu juga disisihkan penghasilan. Jangan nikmatnya dulu dirasakan. Oke lah, sekarang udah nikmati. Kalau masih dulu itu, ya ini gitu. Saya merasakan sendiri misalnya. Ketika saya punya konten YouTube, banyak barang alat-alat yang harus saya siapkan. Benar sekali. Iya kan? Pak. Saya harus siapkan mic, saya harus siapkan lighting. Ini karena masih ini, saya harus siapkan komputer, saya harus siapkan tenaga gitu. Betul. Jadi bukan main-main kalau kita kan profesional gitu. Kalau kita lihat misalnya YouTuber yang ternama, kemarin Maimuong baru pindah kantor. Berapa karyawan Maimuong? Raffi Ahmad berapa karyawannya? Untuk YouTube-nya aja tuh 35 orang, tak kemana gitu. Untuk YouTube-nya aja. Untuk YouTube-nya aja, belum perusahaan lain. Dia mau 70-an orang gitu. Yang harus dia gaji tiap bulan gitu. Kita kalau melihat gajinya tidak ragu kita. Karena bonusnya aja. Dia kasih bonus. Keliling dunia, pegawainya umroh semuanya. Bonusnya aja itu berapa gaji orang itu kan? Bonusnya aja. Nah, berapa offsetnya gitu. Kalau kita lihat, tapi kalau kita ingin mendalami itu, seperti saya juga mengarahkan mahasiswa ke dunia YouTube, ya kita harus. Gitu. Jadi kan itu katakan, misalnya begini, HP dulu cukuplah kredit satu nama HP made di Cina aja. Nah, mungkin besok tidak lagi, harus kapasitas tinggi gitu kan, yang kameranya bagus gitu kan.
Dan mungkin dulu udah tak perlu pakai tripod, sekarang harus pakai tripod misalnya, kan perlu tuh walaupun kecil-kecil. Nah itu yang harus diinikan gitu, yang harus kalau memang harus mendalami itu diperkuat lagi gitu ya, diperkuat lagi kayak penampilan, kayak apa lagi, kemudian sering diskusi, sering juga baca-baca streaming orang, nonton streaming orang, ide-ide itu. Karena kan kita kalau udah ide kreatif itu enggak harus kita cari dari ilham aja, mimpi tidur gitu, kita juga punya referensi gitu. Apalagi ide-ide yang diarah orang yang ide-ide yang cerdas, bukan yang konyol gitu ya. Iya. Nah, kan ada kayak pelawak yang penampilan kekonyolannya, ada pelawak yang penampilannya kecerdasannya gitu. Iya, betul. Ya kan? Dan kita tidak pernah mungkin tidak banyak orang tahu, banyak sarjana pelawak itu sarjana, dia sarjana gitu. Kita Cak Lontong lah misalnya, kalau saya tidak salah Cak Lontong itu ITB. Insinyur dia tuh. Ya, artinya Komeng, sarjana ekonomi, walaupun tertunda, terlama dia sarjana ekonomi. Jadi pendidikan dia penting gitu. Jadi bahkan banyak pelawak sekarang merasa kekurangan, dia sekolah lagi. Bapak dia kuliah lagi. Bapak selesai ambil di hukum dia. Kuliah lagi dia. Walaupun usianya lanjut, mungkin untuk pegawai negeri tak mungkin, tapi dia perlu mengisi otak gitu. Nah itu yang saya katakan, kalau tidak kita tertinggal. Jadi apapun profesi kita harus diimbangi dengan kecerdasan. Oke. Nah ini terakhir saya tertarik, Gopur ngomong kepada saya kemarin, kan sempat saya tanya berapa Pur? 8 juta gitu. Iya. Itu saya sampaikan ke mahasiswa tadi, itu Gopur punya penghasilan 8 juta lebih besar dari guru honor, saya katakan. Walaupun begadang, nggak tahu saya kerja begadang atau malam-malam gitu. Akhirnya teringat beli kambing nih, ya kan? Iya, Pak. Karena itu saya katakan sama Wahyudi, ini saya mau membuat konten calon juragan kambing. Jadi nih, dia lagi gembira nih, kambingnya udah beranak satu baru. Iya, Iya betul, Pak. Satu itu. Dan berapa pasang? Berapa ekor? Kemarin beli satu pasang. Beli satu pasang. Terus beli satu lagi gitu kan. Oh, yang betina lagi beli satu. Beli satu. Habis itu kan berarti udah 3. Lahir 1, 4. 4. Nggak, ada cita-cita nggak, maksudnya di samping streaming nanti tidak laku lagi streaming, jadi juragan kambing gitu. Insya Allah. Jadi mana tahu? Iya kan? Iya. Mana tahu kan? Siapa? Dono juragan kambing gitu. Dono juragan kambing. Ya, boleh jadi, Pak. Enggak, kita enggak, itu jangan dianggap sepele ya. Karena kebutuhan kambing di Riau ini, di Pekanbaru ini itu enggak cukup-cukup. Kalau Anda lihat, kebutuhan kambing kita ini datang dari Lampung. Dari Lampung. Jadi jangankan untuk ekspor, Malaysia itu menentukan. Malaysia itu kambingnya dari Madura, dari Surabaya, dari beberapa Jawa. Jadi jangan dianggap enteng kambing itu. Kemarin saya lihat konten di satu daerah di daerah Jawa, mereka ternak kambing di satu pulau gitu, tidak perlu ngasih makan. Tidak perlu, pokoknya tidak perlu mungkin dia bersihkan kandang aja. Besar-besar kandangnya. Jadi di pulau itu kambing itu dilepaskan dekat tambak. Oh, khusus lepaskan aja. Iya. Jadi kambing itu berjalan sampai berapa kilo. Nanti dia balik sini nih. Oh, balik sini gitu. Di mana itu, Pak? Di daerah Jawa. Dari Jawa. Di daerah Jawa, saya lupa daerah mana. Jadi bisa dilihat di YouTube. Jadi dia 200-an lebih ekor kambing. Pokoknya di sana tuh ada berapa kandang gitu. Di pulau itu enggak ada rumput-rumput. Dibiarkannya ditambah. Jadi kambing itu udah tahu dia. Jadi ditanya oleh yang buat konten, ada enggak hilang? Paling tak balik itu katanya kalau kambing itu musim kawin dia. Yang jantan tuh begiring betina kandang lain. Tapi dia balik lagi gitu. Itu wajar aja manusia pun musim kawin tak pulang. Wajar aja gitu. Tapi ya kita kan harus rajin gitu. Saya melihat kan, oh iya juga ya. Iya juga. Karena saya juga pernah jumpa peternak kambing memang tidak besar di daerah Terata Bulu ini.
dekat daerah Kubang, dia justru melepaskan kambingnya pukul 5 sore. Lima. Nah, jadi pagi itu nggak dikasih makan pukul 5 sore. Memang daerahnya banyak padang rumput makannya. Gua pukul 5 itu dilepaskan, makanlah kambing terus. Nggak ada kemana-mana, makan Oh, rumput. khusus makan. Harus makan. Nanti di mana lagi mas kandang? Emang sengaja di Mas triknya kayak kayak gitu. gitu ya. Nah, kalau tidak kan tanaman orang diganggu. Iya, Ya, benar. nah, gitu modelnya. Kemudian di Padau juga pernah saya tanya, ada ternak kambing, dia bekas pelaut, orang Kuansing, itu dia besar-besar kambingnya, ada obat gabur, semacam seperti batu bata saya tahu, itu ditaruhnya di dekat pintu kandang. Jadi setiap kambing itu masuk dia jilat. Kambing itu kan suka sakit perut, masuk angin, mati ya. Dia jilat. Oh gitu ya. Ah, itu harus dipelajari ilmu tuh. Ada orang katakan kalau kambing itu masuk angin tuh air kelapa muda misalnya dikasih. Penyakit kambing itu harus tahu kita, Iya, Pak. ya kan? Kalau sekarang, misalnya kalau di kota nih kambing tak ada tersisa. Tai kambing itu sekarang mahal jadi pupuk. Jadi pupuk. Ah, 10 kilo itu di beberapa tempat itu 30.000. 30.000. Iya, tai kambingnya. Tai kami jadi duit, Pak ya. Duit. Enggak ada, iya, tai kambing. Kulit kambing itu untuk kerajinan. Orang bawa ke Jawa. Benar, gendang. Atau gendang juga kan kalau di Melayu kan payah juga harus cari tai kambing itu. Jadi pas sudah dipotong, dibentang, dijemur, baru tinggal cukur untuk buat marwas, buat apa. Iya, betul. Iya, semuanya itu kan kita harus hitung, jangan tanggung-tanggung. Persoalannya jangan tanggung-tanggung. Kalau memang ada orang tenaga misalnya untuk kebutuhan kambing itu, bagus gitu. Tapi kalau nunggu kambing beranak sekor, 2 ekor setahun ya habis waktu. Iya, udah lama. Gitu. Benar-benar ketika dapat nanti diinvestkan langsung. Di eskalasi. Saya suka ya. Saya suka di konten saya lihat orang ternak lele, orang ternak ikan nila gitu, baik di kolam batu, kolam tanah gitu ya. Itu saya suka gitu. Orang masyarakat menjerat burung. Jadi ribuan kontennya, banyak Umar Putih, Iya. ribuan subscribe-nya. Bagaimana juga menjerat burung pipit dengan jaring, saya pernah lakukan itu dulu. Jaring itu dari Thailand tuh, beli Tanjung Pinang, 200.000 satu bentangan. Kalau kita juga jago dulu yang jaring burung punai itu Pak Nursal. Pak Nursal. Nyari Pak burung Nursal punai. itu penjaring burung punai. Burung punai. Waktu masih lajangnya, jago dia, puluhan dia kalau dapat burung punai itu, dia jago gitu. Baik itu, jadi selesaikan studi ya, serius, saya inginnya serius, sama dengan Wahyudi tadi saya katakan serius, selesaikan studi secepatnya. Mau jadi tetap di streaming silahkan, karena memang itu udah jadi pilihan misalnya, tapi kan juga jaga kesehatan, itu silakan. Dan tadi saya katakan sebuah pekerjaan itu harus diseriuskan secara profesional. Saya beritahu misalnya saya sekarang nih, saya udah tua begini 58, baru masuk YouTube bulan September kemarin, kan tahu kan sejarahnya saya gitu. Nah sekarang saya bagaimana, karena melihat perkembangan YouTube orang, ya tidak semuanya bisa kita tiru kan. Iya, betul. Kayak Raffi itu kontennya minimal 3 satu hari, Bayi Buang itu 2 satu hari minimal gitu. Nah saya sekarang mencoba 2 satu hari. Jadi kalau lihat konten saya itu pukul 7 pagi sama pukul 7 malam. Paling terlambat sedikit lah. Nah, itu saya coba, karena itu saya berburu ini. Ini terlambat ya karena kalian juga. Gitu. Baik, itu aja, dan mudah-mudahan pertemuan kita sore ini tanpa sengaja, karena tadi ide saya sudah tersita ada waktu kalian bimbing kalian. Saya harus cari konten sudah keluar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan Gafur sekali lagi, hal-hal yang positif dikembangkan sama kawan-kawan, sama adik-adik tingkat gitu. Yang negatif jangan ditiru ya, jadi saya ngerti tidak banyak orang tahu kenapa Gafur itu terlambat gitu. Tapi saya kan tidak akan mengupas sedalam mungkin tentang kepribadian Gafur gitu, tidak saya kupas di sini. Dan saya rasa tidak ada gunanya. Yang baik-baik aja saya kupas ini ya.
banyak hal yang bisa kita bicarakan lagi, tapi menurut saya yang intisarinya supaya dapat pedoman bagi yang di bawah-bawah. Jadi orang tidak melihat langsung mendoktrin apa aja, menjudge, oh kenapa ini terlambat, nah, kayak begitu. Nah, jadi kalau tidak paham, yang penting minimal seperti Deon, last minute selesai sarjana. Kan Deon, ya kan? Iya, Pak. Nah itu, jadi guru besarnya ada Deon, last minute. Nah, jadi semuanya nendang, kiri kanan semua harus nendang. Pokoknya sarjana gitu. Minimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.